pemimpin nasional untuk memberikan baktinya pada periode paling tidak 5 tahun ke depan. Hari ini adalah pelantikannya. Saya pikir saya merasa gembira untuk itu. Iya. Pak Surya, ada optimisme tadi dalam pidato Presiden Prabowo terkait dengan kemandirian pangan, kemandirian energi. Dan ada harapan juga untuk mencapainya dalam waktu yang tidak begitu lama. Bagaimana tanggapan Pak Surya dan Partai Nasdem sebagai salah satu partai politik pendukung pemerintahan Prabowo Gibran? Kita tentu, saya pikir hal yang mengembirakan sekali. Kita mulai start dengan optimisme. Bagaimanapun juga kalau kita start awal saja kita penuh dengan keraguan, kebimbangan, apalagi kita tidak memiliki gairah dan optimisme yang tinggi, itu akan semakin sulit kita melihat bagaimana prospek perjalanan pembangunan ini ke depan. Tapi Presiden Prabowo tadi telah mengkonstatir bagaimana optimismenya yang begitu hebat untuk bisa segera bangsa ini memiliki tingkat kemandirian dalam sektor pangan dan energi. Ini dua hal yang memang amat sangat menentukan tingkat kemandirian kita secara nasional, pangan dan energi. Dan ditargetkan juga untuk satu kurun waktu tingkat keberhasilan kemandirian ini dalam waktu yang priorisasi yang relatif cukup singkat 4-5 tahun, katakanlah 5 tahun. Priorisasi yang pertama misalnya bisa selesai. Kalau ini bisa terjadi, saya pikir tentu kita patut mengapresiasi hal ini yang setinggi-tingginya. Partai Nasdem menyatakan mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran, tetapi tidak masuk kabinet. Kenapa, Pak Surya? Ya, memang masalahnya tanda tanya ini wajar sekali karena ini hal yang aneh. Mungkin yang pertama sekali dalam perjalanan institusi partai politik yang ada di negeri ini, partai yang berada dalam barisan pendukung pemerintah. Apalagi ketika mendapatkan kehormatan, tawaran untuk duduk di dalam portofolio kabinet, tidak bersedia misalnya. Itu saya pikir tidak pernah ada. Tapi kenapa Nasdem mengambil posisi untuk dengan segala penghormatan, tawaran yang diberikan juga menyatakan sebaiknya tidak. Hal yang paling pertama saya pikir adalah Nasdem ingin mempergunakan momentum ini sebagai suatu momentum yang bisa memberikan sebagai satu implikasi yang mempunyai nilai values di dalam satu proses pendidikan politik yang berlangsung di dalam keberadaan kita dalam proses perjalanan kehidupan kebangsaan. Bagaimanapun juga, kita sebenarnya sudah tidak perlu mengingkari persepsi dan pandangan masyarakat atau publik terhadap institusi partai politik pada saat ini. Bukan dalam situasi yang positif. Sebagian besar, kalau saya tidak katakan hampir semuanya, masyarakat berpikir institusi partai politik hadir hanya untuk merebut kekuasaan. Mendayagunakan kekuasaan untuk kekuasaan. Tidak memberikan sedikit pun nilai values yang bisa memberikan sebuah arti, mengeducate, memberikan nilai pendidikan bagi bangsanya. Memberikan rasa kebanggaan bahwasanya penghormatan terhadap sistem, nilai kepantasan, kepatutan, dan moralitas tidak kalah pentingnya daripada kekuasaan itu sendiri. Tidak ada masyarakat yang percaya. Momentum ini mau diambil oleh Nasdem. Nasdem memang mendirikan atau memiliki institusi partai politik dengan komitmen untuk membawa gerakan perubahan
merestorasi bangsa ini. Perubahan itu bertitik tolak kepada suatu perubahan sistem dan nilai, perilaku, karakter, mindset, pola pikir kita. Sejatinya Indonesia membutuhkan itu. Karena dia sebagai satu bahan, kita ini sebagai satu bangsa yang besar. Seperti apa yang dikatakan Presiden Prabowo tadi, luasnya wilayah, jumlah penduduk kita, kemampuan riset mineral, kekayaan sumber daya alam kita, jumlah penduduk yang kita miliki. Tidak ada yang bisa membantahkan. Udah given, kita one of the best dari sekian negara yang ada di permukaan bumi ini. Tapi kenapa kalau ditinjau dari tingkat, katakanlah kesetaraan, kehidupan, kesejahteraan, kebanggaan, bahkan kemampuan kita untuk membangun kesadaran terhadap arti bagaimana kita memiliki kemampuan untuk menseimbangkan hak dan kewajiban sebagai warga negara bangsa ini, itu masih jauh daripada apa yang kita miliki. Kita memiliki demokrasi, jelas. Bahkan sistem demokrasi yang kita miliki ini bukan demokrasi yang sekedar demokrasi begitu saja. Demokrasi yang super liberal. Ini bukan demokrasi yang terpimpin. Bahkan begitu bebasnya sistem demokrasi yang kita miliki ini. Ini mengalahkan negara-negara kampion demokrasi seperti Amerika sekalipun. Tetapi apakah model dan sistem demokrasi dengan pemahaman interaksi sosial yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita ini, demokrasi ini sekarang bisa memberikan kontribusi ajas manfaat yang cukup kuat untuk membuat negara kita semakin kuat, untuk membangun perilaku karakter bangsa kita semakin hebat, baik? Nah, jawabannya belum tentu. Ada proses yang sedang kita jalankan. Di sanalah sistem dan values, supervisi dari waktu ke waktu harus kita hadirkan di hadapan masyarakat. Posisi ini diperankan oleh siapa? Salah satunya adalah institusi partai politik. Nah, jadi kalau institusi partai politik tidak memberikan keteladanan, tampil di depan untuk menyatakan kami membawa pikiran-pikiran dan mengedepankan politikal gagasan, ada sikap dan perilaku yang bisa kami pertanggungjawabkan. Bukan berarti juga institusi ini sempurna. Kebodohan, kesalahan, kesilapan, macam-macam terjadi. Tapi jangan, dia bukan berarti juga mudah untuk menyerah. Nah, ini yang dimaksudkan Nasdem ingin mempergunakan momentum ini. Sebaiknya ketika dia tahu Pilpres yang lalu dia tidak mendukung Presiden Prabowo, kenapa tidak dia mengerti itu? Sebaiknya kesempatan portofolio kabinet ini bisa diberikan dulu kepada mereka yang mendukung, atau siapa yang lebih berhak lagi. Paling tidak inilah kembali membangun kesadaran, ada values, ada sistem dan nilai, ada keadapan yang ingin kita tengahkan kembali. Moral politik, pendidikan politik, azas kepantasan, azas kepatutan, apakah ini bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik, Pak Surya? Belum tentu. Belum tentu. Jangankan satu kali momentum seperti ini dijalankan oleh Nasdem. 1000 kali pun belum tentu publik berubah. Tapi apakah dengan 1000 kali kita mencoba, kalaupun itu tidak berhasil, kemudian kita harus menyerah? Pemimpin boleh berganti, institusi politik, partai politik boleh berganti, seorang surya boleh tidak ada lagi dalam kehidupan ini. Tapi misi besar kita, cita-cita proklamasi kehidupan kebangsaan kita, perjalanan anak, masa depan anak cucu kita, itu tidak kalah pentingnya juga. Bagaikan pepatah menyatakan, setitik air atau sebutir pasir, tetapi kalau itu bisa memberikan makna dan values, why not? Berikan itu sebagai kontribusi.
Nah, kita harus mengambil dalam perspektif pendekatan seperti itu. Dan Nasdem juga menegaskan mendukung lewat 69 anggota DPR RI fraksi Nasdem. Konkretnya bagaimana Pak Surya? Yang jelas, bagaimanapun obsesi besar, keinginan besar, penegasan yang diberikan oleh top eksekutif pemerintahan Presiden Republik Indonesia, keinginan untuk kemandirian misalnya dalam tadi saya ulangin kembali, sektor pangan, di sektor energi, dan lain-lain hal, pengawasan hukum dan sebagainya. Tapi posisi dan peran DPR tetap harus bisa memfungsikan posisi perannya dengan fungsi tugas, baik itu dimulai dengan tugas-tugas yang melekat. Apakah itu hak budgeting? Apakah itu hak legislasi? Apakah itu pengawasan? Seoptimal mungkin, bukan antara ada dan tiada. Harus ada tekad, harus ada semangat, harus ada juga keberanian untuk berbeda pandangan dengan satu tujuan dan niat baik di sana. Agar apa? Agar check and balance tetap terjaga. Itu yang dibutuhkan oleh negeri ini. Itu dia Pak Surya, terkait bagaimana memisahkan mendukung pemerintah melalui fraksi di DPR, tetapi fraksi Nasdem juga tidak lupa pada fungsi pengawasan parlemen atas pemerintahan. Ya, jelas itu saya katakan. Tahu ini pemerintahan kita. Nasdem sudah menyatakan adalah bahagian dari pemerintahan. Maka anggaplah ini merupakan adalah self correction. Koreksi di internal kita. Kita boleh berpandangan berbeda, memberikan saran yang berbeda. Apa yang salah di sana? Saya pikir dengan pemerintahan yang kuat itu kita butuhkan. Kita mau menghadirkan pemerintahan yang kuat, pemerintahan yang juga tidak boleh lemah, pemerintahan yang memang memiliki keyakinan, keberanian untuk melakukan perubahan-perubahan yang berarti. Jangan selalu kita datang dengan pendekatan legalitas standing order semata-mata. Mendekatkannya itu penyelesaian dari dasar pendekatan kulit luar, tapi tidak menyentuh substansi isi. Nah, disinilah ada ruang kosong yang selalu diisi, ya, atau gray area, ruang abu-abu. Nah, boleh suka, boleh tidak suka. Belum tentu yang salah dihukum, belum tentu yang tidak salah tidak dihukum. Itu yang kita harus hindarkan di negeri ini. Nah, kita butuh pemerintahan yang kuat tadi, ada keberanian, ada law enforcement di sana. Tapi memang bukan mencari-cari kesalahan. Untuk apa kita setiap hari mendengar upaya penindakan hukum? Orang tidak bisa bekerja. Penangkapan OTT di kanan, OTT di kiri. Bahkan, maaf saya harus katakan, ada terminologi baru tentang OTT. Apa yang saya pahamin OTT? Operasi tangkap tangan, di tempat, si penerima ada, si pemberi ada. Ini sekarang ada terminologi baru yang satu di Sumatera Utara, si pemberi katanya, si penerima di mana? Di Jawa, di Pulau Jawa. Ini aneh. Kisah masa lalu, masa-masa kasus 15 tahun, 14 tahun, 13 tahun, dicari, dikatakan dia sudah dijadikan OTT. Dia sudah kita jadikan tersangka. Kapan peristiwanya? 14 tahun yang lalu. Itukah yang menghambat kemajuan bangsa? Bagaimana kita mau maju dengan cara berpikir pendekatan aspek hukum seperti ini? Kita sok moralitas, tapi kita penuh dengan kemunafikan. Nasdem ingin menentang hal-hal seperti itu di dalam barisan pemerintah, mendukung pemerintah, menyatakan ini salah cara berpikir kita dan begini, membangun kesadaran masyarakat kita untuk dia harus nyaman hidup di negerinya sendiri, agar partisipasi dia adalah partisipasi yang memang datang dengan rasa kebanggaan. Dia nyaman hidup, ini bangsanya, ini milik dia.
kepatuhan dia terhadap hukum, termasuk membayar pajak. Itu yang kita dibutuhkan oleh bangsa ini. Bukan dalam mensiasati undang-undang dan hukum itu sendiri. Dan Nasdem akan terus hadir mendukung pemerintahan dengan pikiran-pikiran berkontribusi dalam pikiran-pikiran Nasdem ini. Harusnya demikian. Itulah namanya gerakan perubahan. Kalau kita tidak lakukan pemikiran-pemikiran seperti ini kita sudah terjebak pada pemikiran kita establish semata-mata. Kita berada pada zona yang aman dan nyaman. Nah, itu yang kita ingin ingatkan, saya pikir. Pak Surya, sikap politik Partai Nasdem, gagasan, pikiran Partai Nasdem juga sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana respon Prabowo sebagai sahabat Pak Surya? Ya, persahabatan yang puluhan tahun ini saya pikir satu modal. Insya Allah saya pikir walaupun belum sekaligus seperti ini, ya udah lama kita nggak berbincang seperti ini berdua, ya saya pikir, tapi pelan-pelan saya pikir, dan tidak pertemuan demi pertemuan saya pikir. Ya, ada komitmen dalam pertemuan yang rutin kami lakukan. Saya ingin tetap ingin memberikan kontribusi saya. Bagaimana agar jalannya roda administratif pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo ini semakin hari semakin memberikan rasa kebanggaan bagi kita bersama. Baik. Pak Surya, terakhir pesan Bapak untuk dua sahabat. Pertama, yang mulai bertugas hari ini, Prabowo Subianto, dan yang purna tugas hari ini, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Apa pesan Bapak? Saya harus menyatakan terima kasih saya kepada Presiden Jokowi yang sudah memimpin perjalanan kehidupan bangsa ini selama 10 tahun. Banyak kelebihan, ada catatan, banyak juga kekurangan. Tapi saya ingin dalam perspektif melihat positifnya. Banyak hal yang positif ditinggalkan oleh seorang Jokowi, dan banyak juga kekurangan yang harus kita perbaiki yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Tapi ini merupakan modal kita bersama. Sekali lagi hormat dan terima kasih saya kepada Presiden Jokowi. Saya juga mengucapkan selamat datang, selamat bertugas kepada Presiden Prabowo Subianto yang saya kenal sebagai sahabat, dan saya mempunyai harapan besar mengkombinasikan tadi kelebihan dan kekurangan Presiden Jokowi tadi. Nah, di sanalah seorang Prabowo. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat bertugas. Terima kasih Pak Surya. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.